Oke, Riko. Oke, udah saya record. Jadi untuk materi kita close, ya ada yang katakan silahkan, Afdal, silahkan mau bertanya. Maaf Pak, tidak sengaja Pak. Oh, nggak sengaja, oke. Ya, maaf Pak. Oke, saya lanjutin untuk materi kita yang kedua. Di hari kedua ini adalah navigation cross file system, lalu creating and building ROS. Oke. Untuk bisa menuju ke materi kedua ini, berarti kalian harus udah selesai ngerjain tugasnya, yaitu install ROS, gitu ya. Harus menginstal ROS dan juga install Ubuntu juga, gitu ya. Pastinya gitu. Nah, kemarin kan saya udah ngasih tugas install Ubuntu 20 sama install ROS. Itu kan tugas yang mudah ya. Saya kira di sini udah selesai semua ya install ROS sama install Ubuntu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke navigation ROS system, lalu creating and building ROS. Gitu. Lalu untuk minggu selanjutnya, minggu ketiga sampai minggu ketujuh nanti, dari minggu ketiga sampai minggu ketujuh, nanti saya minta ada ketua kelasnya ya di sini ya nanti ya. Saya minta nanti ketua kelasnya itu tolong dibagi menjadi 5 kelompok ya. Tolong dibagi aja 5 kelompok. Jadi ini kurangnya ada 3 kelompok, 5 topik, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tolong dibagi 5 kelompok. Setiap kelompok saya minta nanti akan mempresentasikan, tolong buat PPT, nanti tolong dipresentasikan di teman-temannya. Jadi kuliah kita akan seperti itu nanti sebenarnya. Jadi kalian yang buat, kalian yang nyoba, kalian merepresentasikan, nanti saya yang akan melihat sambil mengkoreksi, udah benar atau belum gitu ya. Jadi tolong dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti topiknya setiap kelompok nilai salah satu ini. Cross node, cross topic, cross service, cross parameter, cross action lead, lalu creating and building cross node. Jadi untuk publish subscribe, lalu yang terakhir membuat cross launch. Nah, setelah itu kita akan masuk mid exam. Lalu di pertemuan 8 nanti ini akan saya dulu. Akan saya dahului dulu. Introduction to Gazebo, ini saya dulu. Lalu creating model, ini saya juga. Nanti yang lainnya sama sistemnya. Jadi kalian yang akan mempresentasikan. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng ya. Kita diskusi di sini. Jadi jangan menganggap kalau dosen dosen serba tahu ya. Jadi anggap aja saya ini teman kalian gitu. Nanti kalau kalian kurang benar nanti tenang aja, nanti saya koreksi juga gitu. Jadi saya juga ingin mengajarkan kalian bagaimana cara komunikasi gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Minta tolong untuk komtingnya, untuk ketuanya, minta tolong untuk ketuanya tolong dibagi 5 kelompok. Yang mana setiap harinya kelompoknya akan mempresentasikan salah satu topik ini. Terus note post topik, nah itu untuk tugasnya ya. Lalu yang sekarang kita akan masuk ke navigation file system. Untuk materinya tenang aja. Untuk materinya akan saya share semua materinya sampai ke sini. Materinya akan saya share sampai yang post launch. Nanti kalian buat PPT kalian sendiri, versi kalian sendiri. Terus ya nanti kalian presentasikan ke saya sama yang lain, gitu ya. Oke, sekarang masuk ke yang kedua dulu. Ini saya stop share dulu. Bentar.
Oke, saya share screen dulu. Oke, ini ada modul pelatihan, ya. Ada modul pelatihan TOS, gitu ya. Nanti modulnya ini juga akan saya share di learning, jadi kalian bisa download semua resource yang di learning. Jadi nanti kalian materinya itu bisa aja pakai ini ya, bisa aja pakai modul modul training course ini, atau bisa aja nanti pakai file-file yang di ROS itu sendiri. Contohnya kayak ini ya. Misalnya kayak mana nih? Atau misalnya nanti kalian boleh pakai nge-refer ini, course tutorial. Di dalam course tutorial ini ada banyak gitu ya. Mulai dari nanti akan saya menjelaskan bagian ini sampai ini. Jadi 1 sampai 4 akan saya jelaskan di pertemuan kali ini. Lalu kalian akan menjelaskan sendiri sesuai dengan topik kalian pribadi gitu ya. Kan saya kasih topik tadi. Nanti kalau dibagi kelompoknya ada 5 topik. Mulai dari ROS Note, ROS Service, ROS Param, ROS Action, sampai ROS Launch. Gitu ya. Nanti saya menjelaskan. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, itu ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang navigation to ROS. Navigation to ROS sama gimana sih cara nge-create package di ROS gitu ya. Oke. Jadi ini saya masuk dua akun ya kan. Akun yang pertama pakai Windows laptop saya, yang satunya saya booting Ubuntu. Jadi ada 2 akun nih. Oke, next. Jadi robot operating system. Ya. Kita masuk tentang robot operating system. Apa sih robot operating system itu ya? Tadi ROS itu seperti yang kita kemarin review ya. Jadi ROS itu berjalan di Linux standar pada umumnya, terutama pada Ubuntu atau pada distronya Ubuntu itu ada Debian. Jadi ROS itu cuman sekarang masih support di Ubuntu sama Debian. Masih mencoba buat support ke Windows, tapi masih beda. Gitu. Jadi intinya ROS itu menyediakan standar library gitu ya, untuk semua sensor Anda maupun kamera dan lain-lain. Gitu ya. Jadi intinya ROS itu library seperti yang di PPT saya sebelumnya. Ini contoh ROS-nya, lalu masuk ke mana nih yang penting. Nah ini, jadi contoh firewall system ini kayak gini. Saya gedein. Nah, ini adalah contoh ROS. ROS itu adalah ini, yang putus-putus ini adalah ROS. Jadi ROS itu bukan OS ya. ROS itu bukan OS pada umumnya seperti Windows, Ubuntu dan lain-lain. Melainkan ROS itu semacam platform yang mana untuk menampung menampung sistem kalian untuk parsing message gitu, parsing message gitu ya. Jadi kita nyebutnya itu node gitu. Kalau nggak ada ROS, kita nggak bisa nge-run multiple file. Gitu. Bisa nge-run multiple file, tapi nanti jadinya multi-threading. Gitu. Multi-threading. Kalau di Python atau di C++, jatuhnya nanti multi-thread. Sedangkan kalau di ROS sendiri, itu enaknya kita bisa nge-running multiple file, gitu ya, multiple file secara bersamaan. Gitu. Jadi paralel program gitu ya, bisa running secara bersamaan. Namanya ROS seperti itu. Contohnya di sini ada node untuk keyboard gitu ya. Ada node untuk keyboard sendiri. Jadi node-nya ini, filenya ini fungsinya untuk membaca data dari keyboard. Lalu ada file serial gitu ya. Jadi serial ini untuk membaca komunikasi antar aktuator, misal servo atau motor. Jadi itu dibaca serialnya, dikirim ke yang lain misal. Nah, yang merah nih maksudnya service, yang purple, yang ungu ini maksudnya transparan, yang ini standar input gitu ya, standar input output gitu ya. Terus ini bisa saling sharing topik gitu. Ada sharing topik, ada sharing message.
Jadi enaknya ROS itu kita bisa sharing topik dari beberapa node yang di-run secara bersamaan. Jadi kita nggak perlu mikir parallel programming lagi. Karena di ROS itu sudah menyediakan library-nya untuk parallel programming. Kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke apa ya? Enaknya kalau kayak saya ceramah gini kan nggak enak ya. Kita langsung masuk ke prakteknya aja ya. Saya langsung masuk ke prakteknya. Jadi ini saya stop share dulu. Saya masuk ke praktek. Di sini saya login. Bentar. Oke, ini saya share screen lagi, kelihatan ya? Nah, kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Sekarang saya akan menjelaskan keempat hal ini. 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama kali kita harus buka adalah terminal kita ya. Aduh, apa nih? Ada. Pertama, ini saya close dulu ya. Kalau di Ubuntu kalian bisa langsung klik Ctrl Alt T untuk buka terminal ya. Terus kalian cek dulu ROS kalian dulu, ROS version minde gitu ya. ROS version minde. Nah, ini keluar harusnya. Nah, ROS-nya noetic. Atau kalau kalian mau ngeprint secara lengkapnya, kalian bisa pakai ini. Print environment grep ROS. Ini akan ngeprint semua environment ROS kalian yang ada di Ubuntu. Jadi dia akan tahu ternyata ROS versinya ROS 1 ya. Pakai ROS 1 ya kan. Bentar, sini ya. Jadi dia pakai ROS 1. Ada dua ROS ya. ROS 1 sama ROS 2. ROS 2 itu bisa running di Windows, tapi kita masih familiarnya pakai ROS 1. Python-nya pakai Python versi 3 gitu ya. 3.8, 3.9 biasanya masih gitu ya, 3. Lalu ini path-nya itu di OPT ROS Noetic gitu. Lalu ini informasi lainnya. Intinya kita pakai ROS distro-nya Noetic. Gitu ya. Lalu setiap kali kita membuat package itu kita harus gini caranya buat package. Saya akan jelaskan. Jadi make_dir main_p itu fungsinya kita membuat directory yang mana letaknya ada di root, lalu ini ada Catkin workspace, namanya Catkin workspace src gitu. Terserah, boleh pakai nama yang lain. Contoh misal make_dir, sebenarnya cuman make_dir aja nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau make_dir main_p ini dia masuknya nanti ada kayak usernya gitu ya, masuk ke usernya gitu. Terus ini kita masuk ke root, tanda gini itu maksudnya root ya, tanda gini itu maksudnya root, masuk ke root, ke home-nya sih, ke home-nya. Langsung kita buat misal tes WS. Ini terserah, saya buat directory sendiri, tes WS, tapi harus ada src-nya. Perlu diingat harus ada src-nya. Lalu kita coba lihat ls. Di sini ada namanya tes WS. Sebelumnya kan nggak ada tes WS. Misal saya buat lagi make_dir main_p. Misal apa ya? Tes Rian WS misalnya. WS itu workspace namanya. WS itu workspace. Rian WS. Kita cek lagi. Nah, di sini ada Rian WS. Coba saya masuk ke Rian WS. CD Rian WS. Lalu kita buat file, buat source yang namanya, buat folder namanya src. Make_dir main_p src. Nah, oh sorry. Saya hapus dulu aja. Remove Rian WS.
dir np Ian WS SFC. Nah, ini nanti akan kebuka SFC-nya juga. Ian. Nah, di sini ada SFC. Jadi kita masuk ke Catkin WS ini dulu. Jangan lupa kita harus pertama-tama kita harus masuk ke gini. Source. Oh, belum. Kita make dulu aja. Make-nya gini. Catkin make. Ini setelah di make, dia akan membuat suatu folder baru yang namanya devil. Yang namanya devil sama library-nya nanti ya, ls. Nah, dia akan nge-build yang namanya devil sama build. Gitu ya. Devil itu yang akan kita run nanti, build itu isi build-buildannya dari SFC. Nah, setelah kita devil gini, biasanya kita harus menginisialisasi dengan gini. Source devil setup bus. Oh, source. Ya, source devil setup bus. Kenapa seperti ini? Kenapa kita perlu mendefinisikan source devil setup bus? Karena seperti yang saya bilang tadi, devil di sini itu berfungsi untuk kita melakukan running program itu ada di devil. Running program kita ada di devil. Makanya kita perlu source sumbernya. Source sumbernya itu di devil. Jadi setiap kita buka terminal, kita harus ngetik source devil setup bus. Setiap kita buka terminal, kita harus buka ini. Kalau nggak gitu, dia nggak akan mau nge-run. Itulah nggak enaknya ROS. Tapi kita bisa mengeditnya lewat busrc. Caranya ya buka busrc-nya. Sudo nano busrc. Busrc itu benar, saya agak lupa busrc. Busrc. Saya agak lupa sintaknya kayak gimana. Aduh, ini. Nah, benar. Ternyata gitu. Sudo nano ini busrc. Jadi kita pakai sudo ya. Jadi biar dia masuk ke usage-nya ya. Nah, di sini kita harus mendefinisikan dulu di sini. Ini kan udah source, opt, source, noetic gini ya. Nah, kita harus tambahin gini. Source, devil, atau gampangannya gini aja dah. Gini aja. Oh, ini ada harian WS ya. Ada harian WS ya. Jadi dikasih gini. Source, harian WS, devil, setup, bus. Jadi kita save-nya Ctrl X, yes, enter. Nah itu dia udah nge-save. Jadi kita cek lagi. Nah masih ada kan? Jadi kita harus nge-source dulu sumbernya. Sumbernya di mana? Di root, sw, devil, setup, bus. Jadi kita harus nge-source dulu. Kenapa harus gitu? Biar saat kita nge-running nanti kita nggak perlu source devil setup bus, source devil setup bus gitu, terus nggak perlu. Cuman sekali aja gitu. Nah kayak gitu ya. Terus kita masuk ke, oh ini udah maghrib ya. Atau mau sholat dulu atau kayak gimana nih? Mau sholat dulu? Halo? Iya, Pak. Ya, sholat dulu ya. Oke, kalau gitu silahkan sholat dulu. Saya tunggu 15 menit ya. Berarti 18.50 ya. 18.50 kita kembali lagi. Baik, Pak. Oke, silahkan sholat dulu. Yang sholat. Baik, Pak. Kita istirahat 15 menit.
Tapi karena Halo, tes. Tes, halo. Suara saya terdengar jelas? Dengar ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan atau gimana nih? Udah ada yang kembali lagi atau udah ada yang kembali lagi atau masih sholat nih? udah kembali, Pak. Udah kembali ya? Udah kembali semua ya? Ini, oke, kita mulai aja ya. Di sini udah pada rame juga di Bril. Jadi kita lanjut materinya. Oke,
sekarang tadi kita udah buat sampai ke create package. Bukan create package, ini masih buat folder ya kan. Kita masih buat folder. Kita masih belum create package-nya gitu. Package-nya harus kayak gimana gitu ya. Jadi kita masih buat foldernya aja. Oke. Nah, ini. Coba kalian baca di sini. Apa nih? Oh, enggak perlu. Python 3 user, oh enggak betul, kita enggak, bukan user Python ya, bukan user Python, dan kita bukan user melodic, ya kan? Melodic and rear, ya. Jadi kita user noetic, ya. Kecuali kalau yang di sini pakainya melodic ya, pakainya melodic ke bawah, atau user Python gitu ya. Nah ini harus dipakai nih. Tapi kita nggak pakai Python. Jadi cukup Catkin biasa aja udah bisa. Karena kita pakai C++ nanti. Atau kalau yang mau pakai Python, silahkan. Lalu ini yang perlu saya sampaikan, additionally, if you look in your current directory, you should now have a build and default. Jadi setelah kalian Catkin make, ya, setelah kalian Catkin make dari sini tadi, setelah Catkin make, habis itu kalian coba lihat di directory, kalian akan menemukan file baru, folder baru yang namanya build dan default. Sebelum di make kan cuma ada source aja kan, cuma dia src. Setelah di make, kalian akan menemukan dua folder baru, yaitu build sama default. Kan? Nah, inside the default folder, you can see there are no several setup.sh searching any of these files of the workspace. Jadi di dalam default ini, coba kita buka di default ya. Coba. Kita buka default, cd default. Nah, di dalam default ini itu ada yang namanya setup gitu ya. Setup.sh gitu. Kalau kita lihat di build, kira-kira apa ya? cd build. Nah, di build ini hasil build-buildan kalian, hasil make kalian dari src tadi. Jadi kalian buat suatu folder namanya src, habis itu di make, hasil build-nya itu masuk ke dalam folder build. Sedangkan folder default tadi itu untuk setup-nya gitu, untuk setup environment-nya. Jadi kalau kalian mau nge-run host-nya, kalian harus nge-run setup-nya dulu, harus di source setup-nya dulu. Caranya gimana? Caranya ya ini, kita kembali ke sini, ke WS-nya dulu, ke workspace-nya dulu. Habis itu kalian ketik source, default, setup, bus. Nah ini kalian harus nge-setup dulu. Setup busnya di mana? Di default. Ini tiap kali kalian buka new tab, new terminal, tiap kali kan buka new terminal, kalian harus ngetik source default setup bus buat menuju environment-nya gitu. Tapi kalau kalian nggak mau ngetik gitu, ya di bus RC-nya, terminal Ubuntu itu kan dia ngerannya kan berdasarkan bus RC kan. Jadi di bus RC-nya kalian tinggal edit aja gitu. Sudo nano bus RC. Jadi tinggal masuk ke bus RC-nya terminal, biar dia ketika buat terminal langsung di run gitu. Langsung di run setup busnya default. Nah, jadi kita nge-run environment ROS untuk Rian WS gitu. Jadi pertamanya step-stepnya kita buat workspace dulu, kita buat workspace, ya kan? Namanya terserah. Dan di sini saya menamainya Rian WS gitu. Habis itu kita buat src, folder src. Habis itu kita make ya, Catkin make. Habis itu keluar default sama build-nya, hasil build-nya. Nah, untuk menggunakan ROS-nya, kita harus nge-run setup busnya dulu di default. Nah, jadi kita setiap kali buka terminal harus source default setup bus. Kalau nggak mau ngetik gitu, ya kalian masuk ke nano bus rc gitu. Nano bus rc, lalu ketikkan ini source root
nama workspace kalian, lalu masuk ke devel, lalu ketik setup bus. Nah, ini akan secara automatically kalian akan nulis source devel setup bus. Jadi seperti itu. Ini cuman biar kalian nggak capek-capek ngetik source devel setup bus setiap kali buka terminal. Jadi ini kayak jalan pintas lah. Kalian nggak kasih tahu jalan pintasnya. Buka bus FC-nya. Oke. Sekarang ini echo ROS package path. Nah, ini untuk mengetahui path kalian di mana. Nah, path kalian itu ternyata ada di home dan WS, terus path-nya itu ada di ROS Nomatic, OPT ROS Nomatic Share. Itu path-nya kita ya. Oke, ini untuk installing and configuring ROS environment. Ini yang part pertama ya. Ini langsung part kedua, navigating ROS system. Itu ya. ROSpec. ROSpec find package name. Kita buat ROS package dulu harusnya. Coba ROSpec find. Coba dulu. Yes. Gini. Kita coba ini. ROSpec find ROSCTP. No. Nah, jadi ROSCTP itu ada di installation. Ada di OPT kita gitu. OPT ROS. Jadi ini path kita. ROSCD. Ini kita next dulu aja. Kita langsung masuk ke ROS package-nya aja. Bagaimana cara buat ROS package? Nah, ini yang penting. Ini yang penting bagaimana cara buat ROS package. Jadi package itu di dalamnya ROS package itu mesti ada CMake list sama package.xml. Cara buat package itu kayak gimana? Nah, jadi kita buat masuk ke workspace-nya kita. Workspace-nya kita kan Tian WS, terus kita masuk ke SRC. Kenapa masuk ke SRC? Waduh, salah. Kenapa masuk ke SRC? Karena yang di make kan tadi kan make. Yang di make itu yang di dalamnya SRC. Jadi kita harus membuat package di dalamnya SRC. Gitu. Jadi kalau kita membuat package di luar SRC, dia nggak akan ke make, dia nggak akan ke build. Gitu. Jadi kalau mau nge-build harus membuat package di dalam SRC. Gitu. Habis itu catkin create. Aduh, kok tipe-tipe gini. Catkin create package, namanya apa terserah ya. Namanya Tian tutorial. Misal. std message ini maksudnya dependencies-nya apa aja gitu. Library yang ditanamkan. Jadi ini kan catkin create package. Saya mau buat package nih. Nama package-nya apa? Nama package-nya adalah Tian tutorial. Terus di dalam package Tian tutorial nanti library-nya apa aja yang dipakai? Yang dipakai library-nya adalah standard message, ROS.py sama ROS.pp misal. ROS.cpp. Jadi library yang dipakai itu adalah library-nya standard message, ROS.py sama ROS.cpp. Maksudnya gitu. Nah, ini langsung kebuka nih. Nah, di sini ketika saya buat package, catkin package Rian tutorial, dia langsung buka yang namanya folder Rian tutorial. Di sini saya buka cd Rian tutorial. Di dalamnya sini itu harus ada dua file ini, CMake list sama package.xml. Kalau nggak ada berarti gagal. Nah, di dalamnya sini sudah ada package.xml sama CMake list. Jadi ini udah benar. Jadi ini udah benar ya. Habis itu kita nge-build lagi nih, kita build lagi.
Build-nya gimana? Build-nya kembali ke workspace-nya awal. Nah, kita kembali ke workspace-nya awal, baru kita build. Catkin make. Nah, ini udah di make. Nah, habis itu kita harus setiap kali nge-make ya, setiap kali nge-make kita harus gini dulu. Source, level, setup, bus. Karena ada perubahan kan. Karena tiap ada perubahan, kita harus nge-setup ulang gitu ya. Setup environment-nya ulang. Tapi kalau kita kayak gini buka terminal, dia otomatis langsung ke setup. Gitu. Otomatis langsung dia ngeran source level setup bus gitu tadi. Tapi kalau ini kan dia nggak ngeran ulang. Gitu. Kita harus ngetik lagi source level setup bus. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari sini? Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung langsung chat WA aja. Gitu. Atau langsung bilang, langsung kita diskusi, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu aja ya. Jadi setelah kita buat package kan, tadi kita udah di sini di tutorial sebelumnya kita udah ada beberapa cara penggunaan file system tools ya. Ada ROSpec, ROSCD. Nah, tapi kita harusnya kita buat package-nya dulu baru kita paham nanti. Misal di sini ada ROSpec ya kan? Kita ada ROSpec depend 1. Jadi untuk mengetahui dependencies dari bikin tutorial itu apa aja gitu. Dependencies maksudnya library yang dipakai untuk bikin tutorial itu apa aja. Kalau misalnya kita lupa ya, tadi kan kita nulisin kayak gini ya. Nah, itu maksudnya ini depend 1, ini depend 2, ini depend 3 gitu ya. Kalau misalnya kita lupa, depend 1 itu apa gitu ya. Langsung aja tulis gini. Prospek depend lalu apa tuh? Namanya apa tuh? Namanya kan Tian tutorial ya. Dia akan muncul di harusnya. Oh, ada banyak. Oh, harusnya depend 1. Depend 1. Nah, jadi kita tahu dependensiesnya apa aja. Jadi yang kita tulis itu adalah ROS CPP, ROS PY, sama standard message. Gitu ya. Jadi standard message ini agar kita bisa parsing message antar node. ROS PY kalau kita pakai Python nanti di dalam ROS-nya. ROS CPP kalau misal kita pakai codingnya C++ di ROS. Jadi ROS itu cuma mendukung 2. Kalau nggak Python ya C++. Gitu ya. Oke, next. ROS-CD bikin tutorial. Oke. Sekarang kita coba pakai ROS-CD bikin tutorial. Salah. Bukan bikin tutorial. Kan ini namanya tutorial. Nah, jadi ROS-CD itu fungsinya agar kita sama kayak CD ya, sama kayak CD. Cuman CD kan kita harus spesifik ya kemana ya. Tapi kalau ROS-CD itu kita langsung buka ke directory package kita gitu. Misal saya buat yang lain ya, buat yang lain di sini src kan, catkin create package Tian tutorial 1 gitu. Standar message, terus ROS-PY, terus ROS-CPP. Nah, misal saya buat gini ya. Jangan lupa seperti biasa catkin make. Setiap perubahan harus kita build agar kita bisa melihat perubahannya. Habis itu source, level, setup, bus. Habis itu kita coba ROS-CD. Nah, di ROS-CD ini kita bisa langsung kemana-mana nih. Kalau CD kan kita harus ke directory
urut ya. Kalau ROS CD langsung ROS CD, misal Rian tutorial, dia langsung menuju ke Rian tutorial, atau ROS CD Rian tutorial 1, dia langsung menuju ke Rian tutorial 1. Bedanya gitu, ROS CD sama CD biasa gitu. Nah, ini mungkin bisa silakan kalian coba-coba ya. Udah banyak. Nah, kalau pengen tahu isinya package.xml itu apa? Oke, kita buka package.xml. Di sini ada package.xml ya kan. Kita buka dalamnya package.xml. Bisa pakai cat ya kan, bisa pakai cat package.xml. Cat itu cuma menampilkan aja ya. Cat ini cuma menampilkan aja, kita nggak bisa tahu dalamnya kayak gimana. Kalau kalian pengen tahu, pengen ngubah-ngubah, pakai nano. Sudo nano package.xml. Nah, ini kita bisa ngubah-ngubah kalau pakai nano. Atau kalau bingung pakai nano, kalian langsung aja pakai gedit gitu. Kita buka di sini. Rian WS, source, Rian tutorial, misal tutorial ini ya, package.xml. Dalamnya package.xml itu apa sih? Dalamnya itu ini. Nah, di sini ini build yang ini tuh maksudnya itu ya. Ini tuh maksudnya kalau yang ada pentung, tanda seru, stat itu maksudnya komen ya, di komen. Ini komennya. Kalau ada pentung, tanda seru, strip ini maksudnya komen. Ini bahasanya XML, sama kayak PHP sebenarnya. Jadi kalau ada pentung, stat ini komen. Jadi yang dibaca itu ini. Build dia pakai Catkin, lalu dependencies-nya pakai ROS CPP, third message, ROS file. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya tulis tadi. Saya kan tadi tulisnya pakai cuman 3 aja ya, cuman ROS file, ROS CPP, sama third message. Nanti ada lagi yang lain. Kalau misal kita pakai dependencies yang lain. Nah, ini cuma isinya package.xml. Kalau mau nambahin silahkan ditambahin nanti. Misal apa nanti? Velocity gitu, atau geometri MSGS gitu. Geometri message bisa nanti. Jadi build dependencies geometri message bisa. Tapi itu nanti aja. Yeah. Oke, jadi itu isinya Catkin, isinya package.xml. Isinya si list apa? Isinya si list cuma ini. Jadi find package, nah, Catkin komponen package-nya apa aja? Nah, komponen package-nya itu cuma 3 sesuai dengan yang saya tuliskan tadi, cuma ROS CPP, ROS file, dan message. Compilernya pakai C++ yang ke-11. Nah, kalau mau generate message ini di uncomment. Kalau mau generate message uncomment, kalau pakai action uncomment, kalau pakai service uncomment. Gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar apa itu message, apa itu service, apa itu action, gitu ya. Ini ada install, banyak lah. Karena kita cuman create package aja, jadi ini di komen sama si list-nya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Kalau kurang jelas silahkan bertanya ya. Nah, ini cuman isinya dari si list sama package.xml. Apa tadi kok bunyi? Oh, nggak ada. Oke. Terus next yang terakhir building post package. Ya kan? Nah, building itu sama sih. Make dir build. Oh, ini kalau buat project ya, in CMake project. Kalau CMake project kalau kita pakai C++ biasa ya. Kalau kita C++ biasa, kita caranya pakai gini. Nah, tapi kita kan pakai ROS ya. Jadi bisa pakai Catkin make aja langsung.
Jadi masuk ke Catkin Workspace. Catkin Workspace kita apa tadi? Ya ini, Rian WS. Jadi CD, langsung gini aja. CD, Rian WS. Nah, jadi kita masuk ke Catkin Workspace kita, langsung Catkin Mic. Jadi nge-build-nya cuma Catkin Mic. Kalau mau nge-build sebagian, bisa pakai Catkin install, Catkin Mic install. Nah, Catkin Mic install apa nih misalnya? Install Rian tutorial gitu ya. Oh bukan berarti. Ini kalau bukan. Kalau itu pakai Catkin build sebagian ada. Tapi nanti install Catkin tools dulu. Itu nanti aja dah. Catkin tools dulu nanti. Jadi kita ngebuildnya pakai Catkin Mic dulu aja. Catkin Mic. Nah, di sini ada install, gara-gara saya install tadi ya. Kita buka install coba. Nah, sama aja. Ini install ini nanti penggantinya Devil. Source, install setup bus. Nah, ini ada setup bus. Sama aja. Boleh pakai Devil, boleh pakai install. Tapi saran saya pakai Devil dulu aja. Biar nggak bingung. Jadi pakai. Kalau mau clear, ada kok namanya Catkin clear gini. Catkin clear itu kayak gimana ya? Bentar. Di sini ada nggak ya Catkin clear ya? Ini Catkin Mic, benar. Catkin Mic, bentar. Saya agak lupa. Catkin clear. Catkin clean ya. Bentar. Ini. Catkin Mic clean. Coba sih. Catkin clear. Wah. Berarti harus install Catkin Tools dulu nih. Di luar perkuliahan kita nih. Catkin clean. Gini. Catkin Mic clean. Oke. Clean. Paham. Misal mau nge-clean ini, Rian tutorial. The specific space. Bentar. Sorry. Ini gini. Catkin Mic clean Rian tutorial. Nah, ini buat nge-clean. Wah, sorry, ini Rian. Nah, ini buat nge-clean apapun perubahan yang ada di package Rian tutorial gitu. Jadi Catkin Mic clean itu kayak menghapus semua histori kalian yang kalian run di Rian tutorial gitu ya. Itu Catkin Mic clean. Nah, sebenarnya kalau saya dulu pakai Catkin build, tapi nanti aja saya ajarin Catkin build. Install lagi nanti. Kita dasarnya pakai Catkin Mic dulu aja. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi saya sudah ajarkan tentang buat directory workspace ya. Buat directory workspace. Habis itu, atau saya rangkum aja. Ya, saya rangkum dulu. Jadi kita awalnya itu kita buat ini. Buat workspace. Misal
eh, iya, tutorial WS SRC. Jadi kita buat tutorial dulu, kita buat workspace dulu. Di dalamnya udah ada SRC, lalu kita masuk ke SRC-nya. Habis itu kita buat catkin create package nama tutorial 1 std message, di situ ROS cpp ROS file. Nah, ini udah. Jangan lupa kita build. Di sini masih kosong ya, masih SRC. Kita build catkin make. Nah, udah. Keluarnya gini. Ada build devel LA sih, ls. Nah, keluarnya ada build devel sama SRC. Kalau kalian mau nambahin node, mau nulis node di mana? Mau nulis node di sini nanti. Masuk SRC. Masuk ke package-nya tutorial 1. Jadi masuk ke package-nya, lalu masuk ke SRC-nya. Nah, di sini tempat kalian, di sini kan masih kosong ya. Nah, di sini tempat kalian bikin itunya nanti codingnya di sini. Jadi codingnya di sini, gedit misal tes CPP gitu ya. Ini masih kosong. Saya save aja. Tes.cpp. Nah, jadi buat codingnya di sini nanti. Buat codingan node ada di SRC. Tutorial WS, SRC, tutorial 1 ini package. Lalu buat node-nya di dalam SRC-nya. Nah, nanti kalau misal mau buat publisher atau subscriber ya di sini nanti. Saya kira seperti itu. Nah, untuk tugasnya, ini saya kasih tugas. Tugasnya silahkan kalian bikin workspace sendiri. Silahkan bikin workspace sendiri. Lalu bikin package sendiri. Namanya terserah ya. Nama antara workspace-nya terserah, lalu ininya juga terserah. Lalu coba dibuatkan laporannya. Buatkan laporannya tentang step-step kalian gimana cara membuat directory workspace sampai ke catkin make-nya sampai ke create package-nya kayak gimana. Terus gimana cara setup busnya gitu. Kalau tadi kan cara setup busnya kan pakai langsung diinputkan ke bus etc-nya terminal ya. Jadi langsung sudo nano langsung ke bus etc-nya terminal. Nah, ini kalau kalian kayak gimana? Boleh pakai cara ini, tapi kalian harus tuliskan dulu ke laporan juga. Jadi masuk ke bus etc, tuliskan ini ke dalam bus etc. Ya. Oh, kan tadi namanya tutorial ya, berarti beda. Kalau tutorial berarti ini sama. Masuk, ini ganti tutorial. Tutorial WS. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Biar dia nggak bolak-balik ke source ke devilnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Clear ya? Oke, kalau clear, mungkin saya tutup. Apa nih? Oh, ini anunya, chatnya. Oke, oke. Oke, kalau clear, mungkin sekian pertemuan kita kali ini ya. Tugasnya dikumpulkan di learning. Nanti saya bukain learningnya. Tapi kalau learningnya masih belum selesai, kirim ke WA boleh gitu ya. Sementara kirim ke WA. Tapi kalau learningnya udah selesai, jadi kirim ke learning. Batas pengumpulannya jam hari Minggu 2359. 2359 batas pengumpulan tugasnya. Berupa laporan ya. Jangan cuma screenshot aja. Jadi
kalian buat laporan gimana cara membuat directory workspace sampai ke package-nya kayak gimana, sampai ke setup busnya kayak gimana. Jadi dijelaskan dalam bentuk laporan. Boleh screenshot, habis itu dikasih penjelasan. Oke, clear ya? Ada pertanyaan? Clear. Nanti recording ini akan saya share juga. Terus untuk yang selanjutnya, saya minta tolong sama ketua kelasnya dibagi 5 kelompok untuk menjelaskan masing-masing. Oke. Jelas ya? Clear ya? Kalau gitu, yang terakhir kita absen dulu, absen keluar. Boleh di on kamera. Saya snipping tool. Saya screenshot. Oke, udah ya. Oke, kalau gitu saya screenshot nih. 1, 2, 3. Bentar. Ada 2 slide. Nah, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Tugasnya tolong dikerjakan. Deadline-nya hari Senin. Hari Minggu 2359. Terus saya minta ketua kelasnya siapa ya? Irfan atau siapa ya? Ketua kelasnya dibagi 5 kelompok. Besok jelasin dalam bentuk PPT untuk setiap topiknya. Oke. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.